Radio Darul Hadis Bekasi menyajikan tilawah Al-Quran dan siaran kajian Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang teristimewa adalah santri dan santriwati Ma'had Darul Hadis An-Najiyah di Setu, hafidhakumullah. Alhamdulillah siang ini kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla di tempat yang sehari-hari dan sewaktu-waktunya kita pilih dan kita manfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Di tempat inilah kesempatan beribadah terbuka, dan di tempat inilah kita menenangkan diri dan mendamaikan hati dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di tempat inilah kita merangkaikan rindu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tempat inilah kita menuntut ilmu yang kita yakini sebagai cahaya yang menerangi kehidupan, baik itu kehidupan di dunia, kelak di alam barzakh, lebih-lebih pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pondok pesantren. Pondok pesantren, sebuah institusi dan lembaga yang sudah lama berdiri dan eksistensinya itu diakui secara mendunia. Bukan hanya baru-baru ini saja, diakui bukan oleh umat Islam sendiri. Semua pihak mengakui eksistensi pondok pesantren. Usia pondok pesantren lebih tua dibandingkan usia republik ini, yang berdiri 17 Agustus 1445. Pondok pesantren itu sudah ada jauh sebelum datang Belanda yang menjajah negeri kita. Jadi sejarahnya panjang. Outputnya, hasilnya itu terlihat dan terasa nyata. Alumni-alumninya menjadi tokoh-tokoh besar. Bahkan berdirinya republik ini tidak lepas dari peran tokoh-tokoh pondok pesantren. Maka jangan ragukan eksistensi pondok pesantren. Sudah terbukti. Kalaupun kita berbicara di zaman sekarang, meskipun kita sempitkan bahwa pondok pesantren yang dimaksud adalah pondok pesantren yang dikelola oleh ahlu sunnah salafiyin,
Ya tidak ada bedanya dengan eksistensi pondok pesantren itu sendiri. Ya. Kalau mau dibuat data, dikumpulkan informasi secara realita di lapangan, ya, sumbangsihnya untuk kaum muslimin secara umum, masyarakat sekitar lebih khusus, dan komunitas di pondok pesantren itu sendiri, ya, sumbangsihnya itu sangat banyak. Ya. Baik sumbangsih secara material maupun non material, perannya lahir maupun yang batin. Ya. Bukankah pondok-pondok pesantren itu menjadi tujuan bagi mereka yang menginginkan jalan terang? Bukankah pondok-pondok pesantren menjadi setitik cahaya dalam gelapnya kehidupan dunia? Bukankah di pondok-pondok pesantren itu kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memahami tentang syariat agama? Di mana? Ya di pondok-pondok pesantren itulah. Ya. Jangan kecilkan arti pondok pesantren. Karena pondok pesantren itu besar. Ya. Kalaupun ada kekurangan di sini dan di sana, bukan kemudian kita jadikan alasan meruntuhkan institusi pondok pesantren itu. Ya. Kalau berbicara kekurangan dan kekurangan, maka selain pondok pesantren, kekurangannya lebih banyak. Bahkan sangat fatal. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Karena di pondok pesantren kita punya harapan. Harapannya bukan harapan sementara, tapi harapan seterusnya. Di pondok pesantren itu kita memupuk asa. Bukan hanya tentang bahagia di dunia, bukan sebatas sekadar, bukan hanya sekadar bisa bertahan hidup, tapi di pondok pesantren kita gantungkan cita-cita untuk memperoleh kehidupan yang sangat baik di dunia maupun di akhirat nanti. Bukan hanya untuk generasi sekarang, tapi nanti generasi-generasi yang akan datang. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adik-adikku santri dan santriwati hafidhakumullah. Ya. Kita mencintai pondok pesantren itu bukan karena fanatik, apalagi fanatik buta, bukan. Kita mencintai pondok pesantren bukan lalu tutup mata, tutup telinga, tidak siap menerima kritikan dan saran, bukan juga. Tangan selalu terbuka, hati dan jiwa kita lapang, alhamdulillah. Menerima masukan, saran, bahkan kritikan sepedas apapun itu. Tapi jangan sampai mengurangi, ya, etika dan adab kita. Ya. Karena pondok pesantren itu aset yang sangat besar, tidak mungkin dikelola oleh segelintir orang. Pondok pesantren itu banyak sisi, bukan hanya 6 sisi, 8 sisi, 10 sisi, seperti sebuah bidang 3 dimensi yang kita kenal selama ini. Tapi pondok pesantren itu sisinya sangat banyak. Mungkin yang selama ini kita perhatikan baru 1, 2 atau beberapa sisi saja. Jazakallahu khairan. Ya. Sementara sisi-sisi yang lain terlewatkan, terlupakan. Dan kita memerlukan semua pihak, bahkan kita akui dengan penuh kerendahan hati, kita memerlukan uluran tangan bantuan. Tolong perhatikan sisi-sisi yang lain. Namun dengan sebuah kesepakatan bahwa di pondok pesantren inilah kita menaruh harapan, menyelamatkan anak-anak kita, generasi yang berikutnya
dari hal-hal yang bisa merusak perjalanan hidup mereka, baik dunia maupun akhiratnya. Di luar sana, tidak terlalu jauh dari tembok-tembok yang memagari anak-anak kita. Di luar sana, hanya beberapa langkah kaki saja di luar gerbang pondok pesantren ini. Godaan-godaan syaitan itu cengkeramannya kuat. Keluar sedikit beberapa langkah, keimanan dan ketakwaan anak-anak kita, bahkan kita sendiri itu terancam. 1 jam, 2 jam, 1 hari apalagi, atau 2 hari, anak-anak ini meninggalkan pondok pesantren. Kalau tidak berlebihan kita katakan hampir runtuh ilmu yang mereka kumpulkan dan mereka himpun berbulan-bulan bahkan 1 tahun lama. Wajar kalau kita khawatir, mestinya kita juga takut. Kejahatan di luar sana, na'udzubillah. Ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat. Nampaknya permukaan seperti tenang-tenang saja, padahal di bawah permukaan itu arusnya begitu kencang. Kita pikir kehidupan di luar sana berjalan baik-baik saja, padahal kehidupan di luar sana itu menyimpan suatu masalah besar yang berpotensi menjadi sebuah ledakan yang menakutkan. Masalah-masalah kehidupan, gaya hidup, kriminalitas, penyimpangan seksual, kekerasan dan anarkisme, kemaksiatan secara umum. Dan yang paling kita ketakutkan adalah kesyirikan dan kesyirikan. Apa ada jaminan kalau misalkan di luar sana terbebas dari kesyirikan? Nggak ada jaminan. Jangankan di luar sana, di tempat yang paling suci sekalipun kesyirikan terjadi. Lihat di depan Ka'bah, tanah suci, bangunan suci, di tanah suci, di hari-hari suci, hari-hari haji, berapa banyak kesyirikan itu dilakukan? Justru itu yang paling kita takutkan. Apa pesan para nabi, apa pesan para rasul untuk anak cucu mereka? Pesan mereka adalah jangan melakukan kesyirikan. Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena prestasi sebesar dan sebanyak apapun itu tidak akan berarti, karena akan dihancur luluhkan oleh dosa kesyirikan. Belum lagi kebid'ahan. Awalnya baik, mula-mula kuat, punya ilmunya, belajar di pesantren. Tapi setelah hidup di luar, bergabung dengan masyarakat, ya pertama-tama karena malu. Berikutnya, nggak apa-apa. Selanjutnya dia bagian dari panitia. Kegiatan-kegiatan dan ritual-ritual yang bid'ah. Bahkan dapat kedudukan. Kenapa? Oh, bacaan Al-Qur'annya bagus. Jadi MC bisa dipercaya. Memimpin ritual tahlilan. Nyata. Terbawa lama-lama. Jadi yang kita takutkan yang kita takutkan adalah maksiat dan dosa-dosa itu. Tapi tentu yang paling kita takutkan terjadi pada anak-anak kita dan kita adalah wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Doanya Nabi Ibrahim, Abu Tauhid, bapaknya Tauhid. Beliau saja mengkhawatirkan
terjadi pada diri beliau dan anak cucu keturunannya. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak-anak keturunanku dari peribadatan kepada patung dan berhala. Nabi Ibrahim saja takut terjatuh dalam dosa syirik. Itu juga yang beliau takutkan terjadi pada anak-anak keturunannya. Padahal anak-anak keturunannya adalah para nabi dan para rasul. Banyak, bahkan semua nabi dan rasul setelah Nabi Ibrahim adalah anak keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka sekali lagi, ya, faman wajada malja'an falya'udz bih. Nabi Muhammad alaihissalam sudah mengarahkan, satakunu fitanun. Kelak di suatu masa akan terjadi berbagai macam fitnah. Fitnah itu yang dimaksud adalah ujian-ujian keimanan dengan semua bentuk dan macamnya. Fitnah dunia, fitnah syahwat, fitnah syubhat, semua yang bisa merusak pondasi dan bangunan keimanan itu adalah fitnah. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan, ya, yang berjalan masih lebih baik daripada yang berlari, yang berdiri masih lebih baik daripada yang berjalan, yang duduk masih lebih baik lagi daripada yang berdiri. Artinya dia tidak terbawa. Kalau yang terbawa sambil berlari itu lebih parah dibandingkan yang terbawa tapi hanya berjalan. Walaupun dia terbawa asalkan berdiri apalagi duduk, itu masih lebih baik daripada yang sebelum-sebelumnya. Yang coba-coba ikut-ikutan akan disambar. Wa man tasyarrafa laha tastasyriftu. Yang coba-coba kan banyak sudah. Kita ambil satu contoh saja, fitnah dunia lah. Fitnah dunia. Sudah baik-baik, istiqomah, sudah lurus-lurus, dalam lingkungan ibadah, coba-coba kerja ke luar negeri, di Hong Kong, Taiwan atau Korea. Apa yang dia cari? Gaji yang tinggi. Coba-coba katanya. Daftar diterima, berangkat. 1 tahun, 2 tahun kemudian ketika pulang, ternganga-nganga mulut kita. Terkejut. Seperti tidak ada tampak, bekas-bekas dulunya dia sebagai seorang santri yang berprestasi. Rambutnya, gayanya sudah lain. Pakaiannya jelas berbeda. Cara bicara dan bahan pembicaraannya sudah tidak nyambung. Kita doakan mendapatkan hidayah kembali ke jalan yang benar. Tapi siapa yang coba-coba, ya dia akan tersambar. Karena saking menakutkannya fitnah-fitnah itu, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam menyatakan, faman wajada malja'an aw ma'adzan falya'udz bih. Barang siapa yang bisa menemukan tempat untuk menyelamatkan diri, selamatkanlah diri di tempat tersebut. Nah, tempat untuk menyelamatkan diri dari berbagai macam fitnah, cobaan dan ujian keimanan itu di mana? Maka jangan ragu untuk kita menyebut pondok pesantren lah. Pondok pesantren lah. Tempat yang kita pilih sebagai usaha dan ikhtiar untuk menyelamatkan agama kita dan anak-anak kita dan keluarga kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka tidak salah pilih kalau orang tua menitipkan anaknya di pondok pesantren. Jangan menyesal. Jangan merasa rugi.
Setelah anak-anaknya di pondok pesantren, kok anaknya dinilai gagal, tidak ada ruginya. Karena yang sudah tertanam pada mereka, bibit-bibit kebaikan itu, biidznillah akan tumbuh dan hidup. Hari ini mungkin kita belum melihat tunasnya. Barangkali di usia-usia mereka sekarang ini kita belum melihat buahnya, bahkan bunganya. Karena sebenarnya yang sedang kita lakukan bersama, hei orang tua, hei adik-adikku para santri, hei para pengurus dan para pengajar, yang kita lakukan hari-hari ini adalah bagaimana menguatkan akar untuk kehidupan mereka. Yang penting akarnya kuat dulu. Mungkin batangnya masih kecil, nggak tinggi-tinggi. Jangan putus asa. Barangkali sebagiannya mengering, tapi sebagian lain masih terlihat segar, menghijau. Jangan berhenti. Usahakan akarnya itu tetap ada, hidup. Ini yang kita tanamkan sekarang hari-hari ini. Al-Quran, sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, pelajaran akidah, akhlak, fikih, muamalah, sirah, bahasa Arab. Tidak akan sia-sia. Karena sekecil apapun usaha yang dilakukan hamba, anni la udhi'u amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha. Allah sudah berjanji, sungguh aku tidak akan sia-siakan amal ibadah yang dilakukan siapapun di antara kalian, laki-laki maupun perempuan, nggak ada yang sia-sia. Sekali lagi ibarat tanaman, kalau kita belum melihat bunga, belum merasakan manisnya buahnya, bukan berarti yang dilakukan kan sia-sia. Banyak pohon yang masa berbuahnya memang lama. Tidak setahun 2 tahun, harus ditunggu sampai 7, 8, 9 tahun barulah berbuah. Ada yang sampai 25, 30 tahun baru bisa dirasakan manfaatnya pohon-pohon kayu itu. Yang penting akarnya kuat. Yang penting akarnya menghujam. Kapan itu kita menanamkan akar-akarnya? Ya sejak mereka masih kecil. Semenjak mereka bisa melihat dan bisa mendengar. Kenalkan itu lafzul jalalah Allah. Allahu Akbar. Senang, bahagia kalau masih anak usia 2 tahun, 3 tahun sudah berteriak, bahkan dia mengatakan Allahu Akbar. Sedang sholat berjamaah, sholat maghrib, baca jahriyah. Ketika sampai ghairil maghdubi alaihim, imam baru baca ghairil maghdubi alaihim, ada anak kecil dari belakang, waladhdallin. Jangan merasa terganggu. Justru kita bangga, alhamdulillah, akarnya sudah tertanam. Berikutnya kita yang mendidik mereka. Jadi makmum itu mendengarkan saja. Berikutnya, ya kan, kita kasih tahu, kita didik mereka. Idul Fitri sudah lewat ini, sudah lewat. Sudah lewat, malam takbiran orang bilang, sudah lewat. Tapi sampai hari ini masih ada anak-anak itu kalau kita bonceng di depan atau di belakang, dia mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih usia 2 tahun, 3 tahun. Ada enggak yang seperti itu punya anak? Ada enggak? Akui saja. Ada. Saya pernah boncengkan anak umur segitu, dia Allahu Akbar. Udah lewat ini. Jangan diem. Di satu sisi kita bersyukur, alhamdulillah, akarnya sudah kuat. Ya kan?
Jangan tersinggung kalau misalkan Anda sebagai bapak, Anda sebagai ibu, ketika bicara terus anak bilang yang masih kecil, jangan bohong loh Bi, jangan bohong loh Mi. Anak kecil berani-beraninya bilang bapaknya bohong, ibunya bohong. Jangan marah, senyum. Apa yang Anda tanam sudah mulai mengakar. Berarti dia sudah paham bohong itu nggak boleh. Ngerti dia kalau bicara itu harus jujur. Berikutnya kita arahkan. Bukan kita cut, bukan kita potong, kita arahkan. Nah, Dik, ya kalau memang berpotensi bohong ya jangan sampai bohong. Ya kan? Udah, besok dibeliin Abi gini. Bohong Abi itu. Ya jangan tersinggung. Barangkali pernah Anda membohongin dia, kemudian dia nggak lupa. Ya kan? Mungkin dia masih ingat-ingat dulu pernah dijanjiin tapi belum dibuktiin. Ya kan? Makanya pas dijanjiin yang berikutnya anak otomatis bilang jangan bohong loh Bi. Itu kalau orang tua marah dan tersinggung. Ya. Kebangetan itu. Orang tuanya pengen anaknya jujur, orang tua pengen anaknya punya karakter yang baik. Giliran sudah terlihat karakter yang baik itu kok malah marah, tersinggung. Jangan bohong loh Bi. Insya Allah Abi gak bohong lah. Ditulis saja, nanti kalau Abi lupa diingetin ya. Itu dulu udah pernah tak tulis Bi, yang janji yang sebelumnya. Makanya mau tak ingetin sekarang. Oh iya, yang mana? Ya sudah. Gitu. Udah hari ini kita beli. Artinya akarnya itu sudah tertanam dengan begitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang menjadi teladan kita. Di dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Tirmidzi rahimahullah dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Pertanyaan buat santri. Buat santri. Ini terutama yang kembar-kembar dulu nih. Yang kembar masih tersisa berapa ini? Masih 4. 3. Kembar satunya mana? Kemana sekarang? Nah iya kemana sekarang? Bukan kemana sekarang? Sukabumi. Tuh kembar 2 di sono. Ini kembar mana kembaranmu Mas? Kok pisah sih? Ini kembar juga 2. Udah tinggal 3 aja, tinggal 3 pasang nih. Ada lagi nggak? Ya ini juga kayak kembar nih, udah nggak apa-apa. Semuanya kembar, sama-sama santri kembar itu namanya. Pertanyaannya sekarang, sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma itu siapanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, siapanya Rasulullah? Yang kembar-kembar dulu. Mohon maaf yang belum kembar, sabar. Apanya Rasulullah? Tetangga, teman, keluarga, siapa? Sepupu. Sepupu itu apa? Jangan sampai salah mendefinisikan sepupu nanti. Sepupu itu apa? Apa? Bapaknya Rasulullah punya adik. Terus ini anaknya. Oh ya betul, bagus. Ya, Ibnu Ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pertanyaan pembuka, Mas. Pertanyaan intinya, ya, kapan sahabat Abdullah bin Abbas itu dilahirkan? Biar kita tahu umurnya, itu penting. Karena yang kita bicarakan sekarang anak muda nih. Bicara tentang anak muda, nanti contoh atau hadis yang kita bawakan yang sudah tua nggak pas kan? Kita pilih sahabat yang memang masih kategori anak muda. Kapan dilahirkan? Itu tadi pertanyaan pembuka aja. Kapan dilahirkan? Apa? Gantian. Oh gantian, minta gantian. Gantian sama kembarannya atau sama yang lain? Kembarannya dulu katanya. Kapan sahabat Abdullah bin Abbas? Ikhwan-ikhwan jangan buka Google ya, jangan ya. Gak boleh buka Google, gak boleh. Kalau nggak tahu, tunggu pengumuman dari saya. Kalau saya referensinya jelas, Syiar Alamin Nubala. Ya. Kapan dilahirkan sahabat Abdullah bin Abbas itu?
Lupa. Tapi dulu pernah tahu. Betul ya? Percaya deh. Gitu. Tahu nggak Mas? Kembar yang berikutnya ini yang abang yang ada yang mana ini? Kapan lahirnya sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu? Karena judul kajian siang ini apa? Judulnya apa? Kamu nggak tahu? Apa Mas? Judulnya apa? Ditanya kok malah lihat temannya. Judulnya apa? Siang ini apa? Apa Mas? Siang ini judulnya? Apa? Nggak tahu juga. Apa judulnya? Nggak dibuatin pamflet kali ya? Apa judulnya Mas? Judulnya apa? Ini. Abu Wes tanggung jawab. Sama Kang Jamal juga tanggung jawab ini bersama. Ibnu. Jangan duduk dulu, Nuh. Kamu masih punya utang sama aku loh. 30 juz loh, Nuh. Judulnya apa? Judulnya taklim siang ini apa, Nuh? Kamu masih jadi santri loh. Menurutku maksudnya. Karena jadi santri itu seumur hidup. Judulnya apa, Nuh? Si Firza ada nggak Firza nih? Oh, Firza. Kamu juga punya utang sama aku loh. Mungkin kita udah buat kesepakatan tanda tanganku segala loh. Kamu masih simpen kertas itu nggak? Masih? Jangan dihilangin loh. Nuh, kertasnya masih kamu simpen nggak? Hah? Di mana? Di buku. Udah yo, Firza sampai Ibnu. Kapan sahabat Abdullah bin Abbas dilahirkan? Supaya kita tahu bahwa yang akan kita baca hadisnya itu memang anak muda, gitu loh. Tahu nggak Firza? Tahu nggak? Ibnu tahu nggak Nuh? MC-nya kita tanya. Apa Mi? Namanya siapa? Muhammad. Ustaz Muhammad. Nggak apa-apa. Kalau nggak tahu juga nggak apa-apa kok. $600. Oh Masehi. Ya, jelas lah 600 ke atas lah. Pinter kamu. Kalau nggak pinter nggak jadi ustaz di sini kan. Jadi sahabat Abdullah bin Abbas itu radhiyallahu anhuma itu lahirnya 3 tahun sebelum hijrah. 3 tahun sebelum hijrah. Itu pendapat yang paling kuat itu. Berarti pertanyaan berikutnya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, umurnya sahabat Abdullah bin Abbas itu berapa? Ah, ini yang kacamata ini. Ya, udah ada clue-nya loh, kisi-kisinya loh. Berapa Mas? Pertanyaannya? Ya baik, saya ulangi. Nggak rugi kok mengulangi pertanyaan itu. Ya. Sahabat Abdullah bin Abbas, riwayat yang paling kuat itu lahirnya 3 tahun sebelum hijrah. Berapa usia Abdullah bin Abbas ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat? Berapa? Nggak apa-apa. Bagus. Barakallahu fiik. Ya, seperti itu. Pertanyaan berikutnya, berarti yang ini nih kacamata yang satunya nih. Berarti sahabat Abdullah bin Abbas ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat itu masih remaja, anak muda atau sudah tua? Masih remaja karena usianya ya antara 13 sampai 14 tahun. Maka kalau kita berbicara tentang anak muda, di antara pilihan kita adalah hadisnya sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Bisa dipahami? Paham? Paham ya? Karena judulnya apa?
Judulnya apa ini? Bapak-bapak dulu lah. Pak, judulnya apa Pak? Jenengan. Siang hari ini judulnya apa? Antum Mas? Eksistensi pondok pesantren terhadap pemuda. Atau ada dikasih tambahan karakter mungkin? Oh, ada karakternya juga, ya kan? Eksistensi pondok pesantren untuk membentuk karakter anak muda, begitu kira-kira ya. Yang ngasih judul juga apa? Panitia. Itu nggak konfirmasi lagi sama saya. Ngasih judul aja gitu. Nggak tanya gimana Ustaz, judulnya apa gitu. Atau kalau dikasih judul gini mana Ustaz setuju apa enggak? Oh, nggak ada konfirmasi. Sama-sama anak muda masalahnya. Nggak apa-apa, nggak ada masalah itu. Itu bukan suatu hal yang dipersoalkan. Jadi judulnya saja yang dipilih panitia loh ini, itu sudah mengikat bahwa yang kita bicarakan siang kali ini tentang anak muda. Anak muda dibahas dalam hal apanya? Karakternya. Apa itu karakter? Karakter itu apa? Saya bacakan Kamus Besar Bahasa Indonesianya. Itu dong. Karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain, tabiat maupun watak. Itu disebut dengan apa? Karakter. Ada makna yang lain, tapi pasti yang dimaksud oleh panitia adalah makna yang ini. Jadi eksistensi itu kan keberadaan, ya, wujud dan peran nyata dari pondok pesantren dalam membentuk kejiwaan, akhlak dan budi pekerti anak-anak muda. Yang tua, loh, apa yang terjadi nih? Tes. Udah, baik. Kaget mikrofonnya. Jadi, eksistensi itu apa artinya? Keberadaan, kan begitu ya? Keberadaan, peran dan fungsi pondok pesantren dalam membentuk aspek kejiwaan, akhlak, budi pekerti untuk anak-anak muda. Terus yang tua bagaimana? Yang jawab yang tua juga, yang di tiang. Ya, betul, yang menoleh. Ini judulnya kan anak muda nih. Apa kaitannya sama yang tua? Minimal 2 alasan. Jenengan satu, yang satunya di tiang satunya lagi. Ya, nanti bisa geser kok yang tiang. Alasannya ada 2. Kenapa? Apa hubungannya sama orang tua ini? Pak, satu Pak, nggak apa-apa Pak. Kita perlu sumbangsih dari orang tua-tua juga ini. Minimalnya untuk menjawab hal ini. Nggak usah sebut nama ya. Karena didengar sampai kemana-mana ini. Ditulis dulu ya. Nggak apa-apa, tulis dulu. Ini judulnya kan tentang anak muda. Terus ada nggak kaitannya sama orang tua? Ada. Pasti ada kaitannya dengan orang tua. Minimal 2 alasan. Alasan yang pertama Pak. Nanti kalau saya tidak mendengar tolong dibantu. Karena kan masjidnya tambah luas ini ya kan. Ya. Bukannya semakin mendekat, tapi bagaimana mengasih tempat yang lapang kan gitu ya. Betul Bu Zaid? Ya, itulah fungsi luasnya masjid. Ya, bisa duduk paling belakang. Bagaimana Pak? Tolong saya dibantu. Ketutup suara kipas angin ini. Karena orang tua menjadi contoh bagi anak-anak muda. Betul Pak, saya sepakat Pak. Jadi memang yang disasar dalam judul ini anak muda. Tapi yang tua juga harus tahu. Karena anak muda itu perlu contoh. Siapa contohnya? Orang tua. Maka sebelum yang muda tahu, orang tua harus tahu terlebih dahulu. Alasan yang kedua, yang di tiang dan tua. Karena ciri-ciri orang tua adalah yang bersandar di tiang. Nah. Ini siapa? Yang tiang sini atau tiang yang sana? Bapak ini aja.
Ini nih, monggo silahkan. Ah, ya, ini nih, yang sudah jenggot putih. Nah. Kan judulnya tentang anak muda. Apakah ada kaitannya dengan orang tua? Ada. Apa keterkaitannya? Satu, karena orang tua adalah contoh bagi anak-anak muda. Sehingga sebelum kita sampaikan ke yang muda, yang tua harus tahu terlebih dahulu. Alasan yang kedua, Bapak, mensupport apa yang dilakukan? Mensupport yang dilakukan anak muda selama itu baik, boleh juga. Itu alasan, ini tinggal pengembangan dari poin yang pertama sebenarnya. Yang saya maksudkan, satu kesempatan lagi, siapa ini yang tua-tua ini? Terus nggak mau sandaran? Tunjuk ini. Ah, ini Abu Zaid aja lah, antum sudah tua juga. Abu Zaid. Apa ya? Berperan penting dalam pendidikan anaknya. Ya, kurang lebih sama dengan tadi ya. Tapi ada yang lebih lagi dari itu. Apa itu? Apa itu? Karena yang tua juga pernah muda. Untuk bahan koreksi, kita introspeksi diri, belajar dari pengalaman. Sehingga kita yang sudah tua sekarang, dulu kan pernah muda. Ya. Dari pengalaman itu kemudian kita meracik formula untuk bisa kita berikan buat anak-anak generasi yang selanjutnya. Jadi walaupun judulnya tentang anak muda, ini juga berlaku untuk semuanya. Yang muda-muda kalian mendengarkan, yang sudah tua bukannya tidak penting. Baik, sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Hadis beliau ini kita pilih sesuai dengan judul yang dipilih. Hadis Al-Imam Tirmidzi rahimahullah. Hadis ini sudah sering kok kita baca. Bahkan banyak dari kalian yang sudah menghafal. Ya. Yang sudah menghafal nanti bisa kita tunjuk untuk membaca. Ya kan? Masa nggak ada yang hafal? Qala radhiyallahu anhuma, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bercerita, kuntu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yauman. Ini referensinya Riyadhus Shalihin. Syarah yang ada, syarahnya Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah. Dalam riwayat yang lain, kuntu radifan nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya, sahabat Ibnu Abbas bercerita, pernah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik kendaraan. Boncengnya di depan atau di belakang? Di belakang. Karena sahabat Ibnu Abbas mengatakan khalfan nabi, di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keterangan ini penting. Informasi ini urgen. Bukan sekedar cerita, saya pernah dibonceng Rasulullah. Seandainya informasi ini dihilangkan, kita juga kehilangan banyak nilai-nilai pembelajaran. Misalkan dan andaikan sahabat Ibnu Abbas langsung mengatakan, saya pernah mendengar Rasulullah bersabda, tanpa ada keterangan, saya pernah dibonceng oleh Rasulullah di atas kendaraan dan saat itu Nabi Muhammad SAW bersabda. Itu sudah lain itu bobotnya. Walaupun singkat keterangan ini tapi penting. Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya itu pernah dibonceng oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam naik kendaraan. Tidak disebutkan unta, keledai, begal, kuda, disebutkan dalam riwayat ini enggak disebut. Tapi yang jelas menggunakan satu kendaraan berboncengan. Rasulullah di depan, sahabat Ibnu Abbas di belakang. Hal penting apa? Hal penting apa yang bisa kita simpulkan dari informasi yang disampaikan sahabat Ibnu Abbas ini? Banyak. Satu,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun kedekatan dengan anak-anak muda. Wah, itu kan karena saudara, itu kan sepupu. Oh, jangan salah sangka. Yang pernah dibonceng oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan hanya sahabat Ibnu Abbas sepupunya. Bahkan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah itu beliau mengumpulkan riwayat-riwayat yang berisi sahabat yang pernah dibonceng oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya sahabat Mu'adz bin Jabal, nggak ada hubungan keluarga secara langsung, tapi dibonceng oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi bukan karena faktor keluarga saja. Namun Rasulullah SAW itu memang punya perhatian yang sangat besar untuk membangun kedekatan kepada anak-anak muda itu. Sallallahu alaihi wasallam. Ini penting. Maka eksistensi pondok pesantren akanlah maksimal dalam membentuk dan membangun karakter anak muda ketika bukan cuma pondok pesantren itu adalah tempat untuk membangun karakter anak-anak muda. Oh, enggak cukup. Agar karakter anak muda itu terbentuk, maka pondok pesantren, orang tua juga apalagi orang tua itu harus mampu membangun kedekatan dengan anak-anak muda. Jangan sampai jauh. Jangan sampai kemudian berjarak. Jangan sampai seperti ada sekat. Yang dari pondok pesantrennya tidak turun ke bawah untuk membangun kedekatan itu. Jangan sampai santri atau santriwatinya kalau itu putri merasa sungkan, takut atau malu. Ini ada jarak. Ya, ada jarak. Dan indikator-indikator kedekatan itu kan banyak. Ya. Tinggal kita susun saja untuk menilai sudah sejauh mana kita, saya ulangi, baik sebagai orang tua di rumah maupun pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan, sudah sejauh mana itu membangun kedekatan. Ya. Indikatornya kan banyak, mulai dari waktu yang diberikan untuk berkomunikasi, bukan hanya ketika di jam pelajaran, tapi di luar jam pelajaran juga. Ya. Seberapa lancar itu komunikasi dua arah, bukan satu arah. Oh, kami di sini rutin mengadakan tausiah buat santri. Gitu. Seminggu 3 kali. Kami kumpulkan santri-santri itu, kami sampaikan pesan-pesan, kami berikan nasihat. Terus santri-santrinya ikut bicara. Ya enggak lah, mereka mendengarkan. Santri-santri yang menyampaikan unek-uneknya. Ya enggak lah, mereka cuma mencatat, tinggal melaksanakan. Oh, belum cukup. Itu bukan kedekatan namanya. Komunikasi itu harus dua arah. Dan bagaimana kita membangun dan menciptakan lingkungan yang bisa berkomunikasi dua arah itu penting sekali. Sehingga kita sebagai pengelola lembaga pendidikan, juga orang tua bisa mengikuti apa yang sedang mereka rasakan dan apa yang sebenarnya ingin mereka lakukan. Kemudian kita bisa memberikan arahan. Contohnya siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ini dekat enggak sama anak-anak muda? Oh, dekatnya dekat banget. Ya. Komunikasinya terjalin? Oh, sangat terjalin. Ya, sangat terjalin. Ada percakapan antara sahabat Abdullah bin Abbas dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kita perlukan. Jadi bukan cuma dekat-dekat fisik, tapi dekat-dekat hati. Bukan cuma karena satu bangunan di bawah atap yang sama dalam satu ruangan, itu belum menunjukkan adanya kedekatan.
Yang terpenting dari itu bagaimana kita bisa membangun komunikasi secara aktif dan dua arah. Apalagi kalau komunikasi itu positif. Ya. Positif itu ya hidup, ya, saling support, bukan kemudian saling menyalahkan. Yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu harus kita contoh, mesti kita teladani. Ya. Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Saya waktu itu pernah dibonceng oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya sekarang, sahabat Ibnu Abbas ketika dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas kendaraan itu, usianya masih remaja atau sudah tua? Mas, yang baju ungu, sudah tua atau masih remaja? Jelas remaja ya, pasti. Rasulullah wafat saja masih remaja. Iya kan? Andai kan itu terjadi 1 hari, 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu sebelum Rasulullah wafat, itu masih remaja. Ya. Jadi bisa dibayangkan itu Rasulullah SAW membangun kedekatan dengan anak muda. Betul, ini sahabat Ibnu Abbas masih muda, remaja bahkan. Tadi kalau kita hitung usianya antara 13 sampai 14 tahun. Ya. Usia berapa ini ya? 14 tahun umur berapa, Mas? Hah? Berapa? Hah? Berapa? 12. Umur? Hah? 14. Ya kira-kira seperti inilah. Kira-kira seperti inilah. Coba lihat Rasulullah SAW kepada remaja usia 13-14 tahun. Beliau membangun komunikasi. Jangan bilang anak-anak masih kecil, belum cukup umur, belum terlalu dewasa. Kembali kepada yang saya sampaikan di depan tadi. Hari-hari ini di usia-usia mereka yang masih dini, yang sedang kita lakukan itu adalah bagaimana menanamkan akarnya. Menanamkan akarnya. Faqala ya ghulam inni u'allimuka kalimatin. Hafal hadis ini ya. Inni u'allimuka kalimatin. Anak muda, itu panggilan sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak muda. Ya. Ini posisi Nabi Muhammad di depan, sahabat Ibnu Abbas di belakang. Berhadapan-hadapan enggak? Berhadapan-hadapan enggak? Enggak lah, wong berboncengan kok. Artinya pembelajaran itu kalau dalam bahasa yang kita kenal sekarang, ada pembelajaran yang sifatnya formal, ada pembelajaran yang sifatnya non formal. Kalau yang kita lakukan selama ini di kelas, di masjid itu formal. Seorang murid menghadap gurunya. Dan itu juga dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau kumpulkan sahabat-sahabatnya, atau di momen setelah sholat berhadapan-hadapan. Tapi pembelajaran dalam bentuk yang lain, yaitu non formal, itu juga tidak ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Sambil naik kendaraan boncengan, beliau menyampaikan. Ya. Bahkan dalam beberapa kesempatan itu lebih mengena, ya. Lebih teringat. Buktinya sahabat Ibnu Abbas yang menyampaikan untuk itu. Jadi jangan berpikir bahwa ngajarin anak-anak itu nanti kalau udah masuk kelas. Iya, di kelas kita ajari. Tapi di luar kelas pun tetap kita ajari. Sambil duduk-duduk di teras masjid, sambil menemani mereka yang mungkin baru bermain, sedang bersama dengan mereka di dalam kendaraan yang ditumpangin. Pembelajaran itu tetap berjalan. Nah, apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam yang kita sebut di depan tadi, akarnya itu loh. Akarnya. Hal-hal yang sangat penting dan krusial. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya ghulam, hei anak muda,
inni u'allimuka kalimatin. Sungguh aku ingin mengajarkan untukmu beberapa pesan berikut ini. Enggak banyak sebenarnya, tapi poin-poin inti. Beberapa baris kita hitung di sini, tapi semua ajaran yang luar biasa. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahak. Satu, singkat ya. Yang artinya jagalah Allah, pasti Dia menjagamu. Jagalah Allah. Pasti engkau akan temukan Allah ada di depan dan di hadapanmu. Maksudnya kata Syekh Al-Utsaimin, yakni tajidullaha amamaka yadulluka ala kulli khairin wa yadhudu anka kulla syarrin wala siyama idza hafiztallaha bil isti'anati bihi. Artinya kalau engkau menjaga Allah, Allah akan menunjukkan kepadamu setiap kebaikan dan Allah akan menjagamu dari setiap keburukan. Yang dimaksud ihfazillah, jagalah Allah itu apa? Kata Syekh Al-Utsaimin adalah wadzalika bihifdzi syar'ihi wa dinihi. Menjaga Allah itu artinya menjaga syariatnya, menjaga agamanya. Bi an tamtatsila li awamiri wa tajtaniba nawahiyah wa kadzalika bi an tata'allama min dinihi ma taqumu bihi ibadatuk wa muamalatuk wa tad'u bihi ila Allah azza wa jalla li anna kulla hadza min hifdzillah. Jagalah Allah itu artinya jagalah syariatnya, jagalah agamanya dengan melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Engkau pelajari agamanya agar ibadahmu terlaksana, agar muamalahmu baik adanya, supaya engkau bisa berdakwah kepada Allah. Kata Syekh Al-Utsaimin, li anna kulla hadza min hifdzillah. Ini semua adalah bagian dari menjaga Allah. Allah Subhanahu wa taala nafsuhu laisa bihajatin ila ahadin hatta yahfazahu. Allah sendiri itu tidak memerlukan siapapun untuk menjaganya. Walakinnal murada hifdzu dinihi wa syari'atihi. Tetapi yang dimaksud di sini adalah menjaga agama dan syariatnya. Kama qala Allah taala, sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Wahai orang-orang yang beriman, kalau engkau menolong Allah, Allah pasti menolongmu. Yang dimaksud menolong Allah itu apakah Allah memerlukan pertolongan? Bukan. Yang dimaksud adalah menolong agama Allah Azza wa Jalla. Ini mengakarkan karakter. Ya. Mengakarkan karakter seperti ini. Di mana diajarkan? Ya di pondok pesantren itulah. Ditanamkan karakter seperti ini. Ya. Kalau engkau ingin terjaga badanmu, agamamu, hartamu, keluargamu, pekerjaanmu, akhiratmu, kalau engkau ingin terjamin, ihfazillah, jagalah agama Allah, pelajari, amalkan, dakwahnya. Ini mengakarkan karakter namanya. Jadi bukan kemudian tumbuhlah seorang pemuda yang berkarakter lemah. Anak muda dia tumbuh berkembang tapi ternyata isinya mengeluh. Kemudian menyalahkan. Ini yang salah orang tua. Abisi dari dulu enggak gini. Kenapa baru sekarang? Kenapa ustadz enggak dari dulu? Sekarang saya sudah tua. Enggak bisa belajar lagi ke Madinah. Baru sekarang diurus ijazahnya.
bukan mental suka menyalah-nyalahkan seperti ini. Yang disalahkan sana, yang disalahkan sini, yang salahkan itu. Cita-cita saya akhirnya hancur. Masa depan saya suram. Nah, ini pesan Rasulullah jelas. Ihfazillaha yahfazka. Kalau engkau betul-betul menjaga agama Allah, Allah pasti menjagamu. Engkau tidak akan kehilangan apapun. Ya. Maka sebaliknya, siapapun yang merasa kehilangan yang berharga dari dirinya, ya, ada hal yang terlewatkan, yang menurut dia itu begitu bernilai, harusnya introspeksi diri. Karena sebabnya pasti dia tidak menjaga Allah, dia tidak menjaga agamanya, dia tidak menjaga syariatnya. Karena yang disabdakan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu pasti benar ada. Ihfazillah yahfazka. Udah. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Anak-anakmu terjaga, keluargamu terjaga, istrimu terjaga, kehormatanmu terjaga, hartamu terjaga, pekerjaanmu terjaga, nama baikmu terjaga, ilmumu terjaga, amalanmu terjaga, duniamu terjaga, akhiratmu terjaga. Dari hal-hal yang buruk, sekecil apapun keburukan itu Allah akan menjaganya. Asalkan ihfazillah. Jadi itu yang kita tanamkan sebagai karakter itu buat anak-anak kita yang muda-muda juga. Kalau kamu punya sesuatu yang berharga, kamu harus menjaganya. Dan cara menjaga yang berharga itu, ya, dengan cara yang terbaik adalah dengan engkau pelajari Islam ini, engkau thalabul ilmi dengan baik-baik, ikhlaskan niatmu, ya. Walaupun engkau tidak dikenal, meskipun engkau tidak bisa sampai duduk di Timur Tengah sana belajar, ya. Walaupun engkau tidak terpandang, orang tidak kenal siapa dirimu, karena bukan itu sesungguhnya yang dicari. Ikhlaskan niatmu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini kita membayangkan ya, Rasulullah naik kendaraan memboncengkan sahabat bin Abbas. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Engkau wahai anak muda, kalau ingin meminta, mintalah kepada Allah. Kalau engkau menginginkan pertolongan, mohonkanlah pertolongan itu hanya kepada Allah. Kenapa? Ya karena yang maha mampu mengabulkan semua yang diminta hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mampu untuk memberikan pertolongan hanyalah dirinya, Allah Azza wa Jalla. Sedang susah, betul-betul mengalami kesulitan, yang diingat adalah Allah Azza wa Jalla. Yang disebut adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kan karakter optimisme yang luar biasa. Kalau itu sudah tertanam dan mengakar pada anak-anak kita, seberat apapun masalah di masa depan, biiznillah mereka akan mampu menghadapi. Serumit apapun persoalan yang terjadi bagi mereka, dengan penuh prasangka yang baik kepada Allah Azza wa Jalla, mereka akan mampu melewati. Kenapa? Karena sudah tertanam itu di dalam akidah dan keyakinan mereka. Saya punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya punya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuat, maha perkasa, maha mampu untuk melakukan apa saja yang dikehendakinya. Ini kalau sudah tertanam luar biasa. Tumbuh seorang pemuda yang punya karakter pemberani, optimis, percaya diri, tidak gampang menyerah, tidak kenal putus asa. Kenapa? Karena dia sudah punya pegangan ini, wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billahi
kalau engkau mintalah kepada Allah, kalau perlu bantuan, mohonlah bantuan itu kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan kemudian jadi karakter pengemis, karakter yang bergantung pada orang lain, bukan karakter yang pemalas, bukan. Bergantung kepada orang tua, bukan juga. Tumbuh ini karakter seorang pemuda yang tangguh, biiznillah. Tapi di luar sana yang tidak mendapatkan pendidikan karakter seperti ini, walaupun titelnya berjejer, meskipun gelarnya sederet, rapuh, gampang tumbang. Kelihatannya gagah, ganteng, cengeng. Baru kena sedikit masalah, menyerah. Sedikit persoalan, pusing. Gagal, depresi. Kehilangan sesuatu yang dia cintai, bunuh diri. Karena bagi dia itu sudah buntu, nggak ada jalan lagi. Karena baginya nggak ada solusi. Karena mereka tidak mengenal idza sa'alta fas'alillaha wa idza sta'anta fasta'in billahi. Oh, nggak kenal karakter seperti ini. Bahkan tidak diajarkan. Tidak diajarkan. Yang diajarkan adalah percaya pada kemampuanmu. Yakin dengan dirimu sendiri. Begitu. Kamu pasti bisa, kamu kuat. Tidak ada itu kemudian diingatkan, kamu punya Allah. Kamu minta saja kepadanya. Usaha iya tetap. Tapi jangan lupa berdoa, memohon kepadanya. Kalau ada kesulitan, minta kemudahan darinya. Kalau jalan hidupmu sedang menanjak, mintalah kepada Allah agar kamu kuat menanjak. Kalau kamu terjatuh, mintalah kepada Allah supaya kamu kuat bangkit kembali. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa'lam, ketahuilah, annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'u ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuhu. Ini kan karakter yang luar biasa ini. Optimis, pantang menyerah, berani, bukan penakut, bukan pengecut, tapi selalu bersandar kepada Allah Azza wa Jalla, tidak lupa kepadanya. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam berpesan, wa'lam, ketahuilah, yakinilah, seandainya semua manusia bersatu padu bersepakat satu kata agar bisa memberi manfaat untukmu walaupun sedikit meskipun kecil, lam yanfa'uka, mereka bakal tidak mampu melakukan itu, illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak, melainkan sesuatu yang memang sudah Allah tetapkan untukmu. Kalaupun mereka berkumpul bersatu padu untuk mencelakai dirimu, meskipun kecil, lam yadurruka, gak akan bakalan bisa mencelakakan dirimu,
illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik, kecuali dengan sesuatu yang sudah Allah tetapkan untukmu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, pena-pena terangkat, lembaran-lembaran telah mengering. Artinya itu semua sudah tercatat di Lauh Mahfuz. Karakter ini karakter yang akan mengikis kesombongan. Tumbuhlah anak-anak muda dengan karakter yang rendah hati dan tawadhu. Setiap keberhasilan yang tercapai, kesuksesan yang didapatkan, prestasi apapun itu, dia sadar sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau dia punya masalah, ada persoalan, seakan-akan tidak ada jalan keluar, tidak mungkin ada solusi, seakan-akan dia cuma sendiri di dunia ini, nggak ada yang membantu, nggak ada yang mendukung. Ketika dia ingat pesan dari Nabi SAW ini, dia yakin nggak akan ada yang mampu mencelakakan, tidak akan bisa, kecuali kalau memang itu sudah Allah tentukan. Akhirnya dia menjadi seorang pejuang, bukan pecundang. Masalah itu dihadapi untuk diselesaikan, terus bersandar kepada Allah, bukan dia lari dari kenyataan. Dia tidak ingin membohongi orang lain, dia juga tidak mau membohongi diri sendiri. Seberat apapun tanggung jawabnya, dia pikul itu. Sebab dia yakin dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adik-adikku santri dan santriwati hafizakumullah. Karakter-karakter seperti ini di mana dipelajari dan di mana diajarkan? Ya kalau bukan di pondok pesantren terus di mana? Ini tidak diajarkan di bangku-bangku sekolah umum, tidak diajarkan di bangku-bangku kuliah, nggak ada. Pelajaran agama saja di bangku kuliah cuma 2 SKS. Pelajaran agama di sekolah-sekolah umum 2 jam mata pelajaran dalam sepekan. Diajarkan di diklat umum itu nggak ada, yang diajarkan cuma dunia ini dan itu. Ini diajarkan di pondok pesantren. Ini karakter anak muda yang sesungguhnya, karakter yang akan mendorong anak-anak muda itu menjadi generasi yang tangguh, yang tidak kenal menyerah, tapi tidak lupa kepada Allah Azza wa Jalla, selalu ingat dia punya Allah. Ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Terus hasilnya mana? Anak saya dari kecil di pondok. Nanti yang santri-santri juga berpikir seperti itu. Saya sudah 10 tahun di sini. Sejak usia 6 tahun, sekarang udah 22. Ini kita bicara tentang akar. Selama akar itu kuat, akan tumbuh dan teruslah hidup. Tapi kalau akarnya lemah, sekali dorong tercabut, sekali terterpa angin dia rubuh, buat apa hidup? Biarlah mungkin satu sama yang lain masa berbuahnya itu berbeda-beda. Ada yang cepat berbuah, ada yang kita harus menunggu lebih lama. Ada yang buahnya sedikit, tapi tidak sedikit juga yang berbuah banyak. Ada yang barangkali berbuah tapi rasanya masih kecut, kurang manis. Ini kita koreksi apa yang kurang untuk diberikan. Oh, pupuknya tidak ada, jarang kita merawat. Kenapa kok tumbuhnya tidak sempurna? Oh, kurang sinar mataharinya, kurang lebih seperti itu. Itu yang hari-hari ini kita lakukan, saudara-saudaraku. Di pondok-pondok pesantren terus asatidzah kita, alhamdulillah, hafizahumullah, itu terus mengamati apa ya yang kurang. Oh, sekian lama hasilnya begini. Oh, barangkali asupan A, asupan B, asupan C itu yang kita masih kurang maksimal. Yuk kita perbaiki, mari kita benahi.
Bukan kemudian memusuhi pondok pesantren itu. Bukan kemudian menyalahkan para pengampu. Ya. Bukan kemudian menyesali takdir yang sudah terjadi. Bukan. Ayo sama-samalah. Karena kalau kita ingin saling menyalahkan, siapa yang patut disalahkan? Dan itu tidak akan menyelesaikan persoalan. Maka harapan itu kita harus kita jaga. Asa itu jangan sampai hilang dan jangan sampai putus. Ya. Kita pegang komitmen bahwa di pondok pesantren dengan eksistensi dan keberadaannya, kita berharap ya, karakter-karakter anak-anak kita, ya, remaja-remaja kita itu bisa menjadi baik. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sekian. Kita akan lanjutkan nanti setelah salat zuhur langsung insyaallah. Ya, karena masih ada riwayat yang lain dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Aqulu qauli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.